come inside. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tentang kasus Venus Angelique yang dipaksa ibunya untuk mengikuti tren demi meraup popularitas dan uang. So, kalau kalian penasaran gimana kisahnya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang pasti di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian jangan ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Jadi Venus Angelique adalah seorang gadis berasal dari Switzerland yang memulai YouTube-nya pada tahun 2013 saat usianya 13 tahun dan dibantu oleh ibunya yang bernama Margaret. Nah, Venus ini beda banget sama YouTuber-YouTuber pada umumnya. Karena di YouTube-nya itu dia menciptakan karakter dia tuh seperti boneka. Nah, mulai dari cara berdandan, terus cara berpakaian, bahkan ngomong pun juga kayak boneka, kayak diimut-imutin gitu loh guys. Pink. You guys know how much I love pink. My entire room is pink and at least 40% of the clothes I own are pink. Dan di YouTube-nya itu, dia itu bikin makeup tutorial kayak how look like a doll, atau dia juga beberapa nunjukin review produk, beberapa produk gitu. So basically dia itu ngikutin tren di Jepang, fashion gitu yang namanya Lolita. Nah, basically konsepnya tuh kayak mirip-mirip kita berdandan seperti boneka dan rada-rada weird sih, rada aneh sebenarnya. Nah, si Venus Angelique nih mulai terkenalnya tuh kayak cepet banget karena di video itu dia tuh menggunakan bahasa Inggris ya, dipahami oleh seluruh dunia internasional. Jadi dia tuh cepet dinotis oleh banyak orang. Dan Venus Angelique ini terkenal banget pada tahun 2012 di mana video itu dia menunjukkan bagaimana cara berdandan seperti boneka. Hello all of you. This makeup tutorial explains you how to imitate the look of a BGD. Dan di video itu dia meraup 16 juta penonton. Hebat banget. Lalu setelah itu usianya Venus Angelique ini udah tumbuh. Dan saat usia 15 tahun itu dia udah dikenal menjadi internet star. Dan dia juga sering kok diundang ke TV-TV show bersama ibunya, melakukan interview, terus kayak majalah, banyak banget kegiatan-kegiatan selama itu. Dia juga sempat dapat segmen khusus dalam programnya judulnya Mastering Addiction. I look naturally like this. Nah, itu merupakan langkah awal yang bagus bagi Venus dan ibunya sebagai manajernya untuk terus berkembang di dunia sosial media dan internet ini. Nah, setelah kemunculan Venus ini, tentunya akan ada YouTuber-YouTuber lain yang menirukan Venus, ya pengen terkenal lah. Tapi secara mengejutkannya, YouTuber ini tuh muncul untuk menjatuhkan Venus dan ibunya. Nah, yang pertama ini adalah Kelsey Ellison. Dia tuh berusia 19 tahun. Nah, di situ dia share pengalaman dia sama Venus dan ibunya. Masalahnya tuh cuma sepele, dimana Kelsey ini tiba-tiba komen di YouTube-nya si Venus ini kayak, "Hai guys, aku ada video dance nih, coba dong tolong cek." Nah, sama Venus tuh langsung auto di-block gitu loh. Lalu di suatu event gitu, di event Jepangan gitu kan mereka satu event gitu kan. Nah, terus si Kelsey ini ngelihat Venus sama ibunya. Nah, lalu dia pengen foto bareng dong, tapi tiba-tiba ibunya sama Venus tuh kayak ogah dia langsung pergi gitu loh tanpa alasan gitu. Lalu ketika ada fotografer yang menawari mereka untuk ayo dong foto bareng satu frame, Venus sama ibunya tuh nggak mau, mereka langsung pergi sambil ngedumel dengan bahasa mereka masing-masing gitu kan. Lalu dia nge-share pengalaman pribadinya secara online dan dia merasa sakit hati dan nggak ngerti sama situasi ini tuh kenapa gitu loh. Kenapa si Venus ngeblok channel YouTube dia, atau mungkin wah ini plagiat gue nih, yaudah gue blok apa gitu Venus. Lalu setelah postingan si Kelsey ini muncul, ibunya tuh langsung juga nimpali dengan postingan balasan gitu. Nah, ibunya tuh ngebales dengan agresif dan terlalu kasar. Nah, intinya di postingan itu, ibunya tuh juga ngata-ngatain si Kelsey kayak, "Saya memang menghindari pembohong seperti kamu. Pergi kamu, gak usah hubungi gue. Pergi, cari kerjaan sana. Berkembang sana dan coba kerja sana. Jangan cuma bisa manfaatin orang." Ibunya tuh bilang gitu. Lalu Venus juga sempat ngeposting sesuatu di akunnya kalau si Kelsey itu emang ngeplagiatin dia alias si Venus. Makanya si Venus langsung ngeblok YouTube-nya dia karena emang Venus gak suka kalau ada orang yang ngeplagiatin dia.
Nah, lalu muncul lagi nih namanya Xiao. Seperti yang kita tahu, kalau Venus itu emang gayanya sedikit aneh dan dandannya tuh kayak nyentrik beda daripada yang lain. Nah, nggak heran kalau misalkan dislike di YouTube-nya tuh kadang lebih banyak daripada like-nya. Nah, di sini tuh Xiao ingin membela Venus. Dia ngebuat video kalau dia tuh ngedukung si Venus. Dan tiba-tiba videonya tuh hilang dari YouTube gitu loh. Take down gitu. Nah, padahal nggak lama itu si Venus tuh sempat nge-repost postingan si Xiao dan mengucapkan terima kasih udah mau nge-support dia. Tapi di sini plot twistnya, menurut pengakuan Xiao, videonya itu bisa di take down dari YouTube itu emang karena yang nge-take down itu pihaknya si Venus. Nah, si Venus tuh katanya malu tentang video dirinya yang dibelain, entahlah, I don't know, nggak ngerti juga. Dan si Xiao sama si Venus tuh sempat tektokan lah, katanya mau ketemu dalam waktu dekat. Tapi ketika mereka mau ketemu, nah si Venus tuh selalu nge-cancel di waktu-waktu terakhir, mereka selalu membatalkan gitu loh. Nah, di sini si Xiao ini mulai berpikiran kalau ini kayaknya si Venus emang gak suka nih sama gue. Dan gak lama bener, si Venus ngeblok si Xiao dari channel YouTube-nya. Nah, ini merupakan perang antara para YouTuber boneka, I don't care itu namanya. Dan ibunya juga sempat kayak berada di kepolisian dan akan menghapus atau nge-take down grup-grup yang menebar kebencian sama Venus dan ibunya si Margaret itu. Tapi bukan hanya Xiao, bukan hanya Kelsey, tapi ibunya tuh selalu mempermasalahkan orang-orang gitu. Nah, buktinya ada satu lagi yang namanya Anastasia. Nah, ibunya tuh sempat ngatain kalau Anastasia tuh copycat, dia tuh bullying gitu kan. Padahal di video-video sebelumnya itu tuh terlihat banget kalau Anastasia sama Venus tuh berteman baik gitu loh. A bell rings. This is a very special moment. In special moments, you need to hug. Nah, jadi ibarat kata ibunya sama si Venus tuh emang ular. Ih, bajunya bagus banget tuh, beli di mana? Tapi ketika orangnya dia pergi kayak, ini bajunya norak deh, jelek deh gitu. Begitu. Oh my god, I love your skirt. Where did you get it? It was my mom's in the 80s. Vintage. So adorable. Thanks. That is the ugliest effing skirt I've ever seen. Tapi ini belum berakhir guys. Di tahun 2015, si Venus tuh kan berusia 19 tahun. Dan dia tetap masih acting seperti boneka bersama ibunya. Dan ini cukup berjalan sukses sih. Karena emang ini langsung bikin nama si Venus Angel itu langsung melejit dan YouTube-nya banyak yang nonton. Tapi disinilah sesuatu yang aneh mulai terjadi. Nah, si Venus ini udah punya pacar ya, namanya Manaki. Manaki ini merupakan cowok asal Jepang, sementara Venus sama ibunya itu berada atau tinggal di Korea Selatan. Nah, suatu waktu Manaki ini pernah muncul di videonya si Venus gitu kan. Nah, pada dasarnya itu hubungan yang normal lah kayak pacaran biasanya. Tapi tiba-tiba secara mengejutkan si Manaki ini udah nggak pernah muncul lagi di videonya Venus. Of course, netizen tuh mulai bertanya-tanya kayak, di mana cowok lu kok nggak muncul-muncul di channel YouTube lu kayak gitu kan. Lalu disinilah Venus mulai ngata-ngatain cowoknya dengan ngebales-ngebalesin komentar netizen di kolom Instagramnya kayak dia itu miskin, dia tuh pemabuk, dia tuh suka begitu-begituan. Pokoknya negatif-negatif tentang si Manaki. Lalu Venus emang putus sama dia untuk menemukan seseorang yang baru, kata Venus begitu. Terus lagi-lagi nih ibunya juga nimbrung-nimbrung juga ngata-ngatain si Manaki dengan bahasa Inggris yang susah dimengerti karena Inggrisnya tuh kayak rada ngasal gitu. Jadi gue susah memahami apa artinya gitu. Lalu gak lama setelah itu, si Venus tuh mengumumkan kalau dia sama Manaki tuh masih menjalin hubungan, tapi dia tuh secara rahasia karena gak mau dikepoin sama netizen gitu. Tapi faktanya mereka tuh udah menikah. Tapi kenapa kemarin-kemarin dia sempat heboh ngata-ngatain Manaki begitu-begitu kan aneh gitu kan. Lalu si Venus itu bikin postingan kalau dia sama Manaki itu nggak menikah karena ada data-data yang belum selesai dan emang usianya tuh masih sangat muda gitu. Jadi itu berita yang nggak bener. Ini tuh sangat membingungkan guys karena orang-orang tuh mulai berasumsi kalau Manaki nggak muncul di channel YouTube-nya si Venus karena mungkin dia nggak jadi nikah kali, emang dia nggak bareng-bareng lagi gitu kan. Tapi nggak lama kemudian si Venus ini ngeposting foto di Instagramnya kalau si Manaki ini dari Jepang jauh-jauh ke sono demi nyamperin Venus ke Korea Selatan. Tapi nggak lama tiba-tiba foto itu hilang di telan bumi. Dan ada kisah yang cukup menyedihkan di balik kejadian ini. Lalu Venus mengatakan bahwa nggak lama setelah dia ngepost foto itu, ibunya tuh langsung menghapusnya.
Karena ibunya beranggapan bahwa Manaki ini cuma mau ngecuci otaknya si Venus. Tapi si Venus tuh nggak berpikiran sama sekali tentang hal-hal itu. Nah di sini orang-orang tuh mulai berpikir kalau kayaknya si Venus ini berada di bawah kontrol ibunya. Nah para fans juga mengatakan kalau beberapa postingan yang diupload di sosial medianya si Venus itu tuh dibuat oleh ibunya sendiri, seakan-akan tuh Venus, padahal itu yang ngupload ibunya sendiri gitu. Nah, disinilah perang antara ibu dan anak mulai terjadi. Si Margaret yang merupakan ibunya Venus itu mulai mau menghancurkan hubungan antara Venus sama si Manaki. Nah, si Margaret ini mulai menyebarkan rumor-rumor yang gak benar tentang Manaki, bahwa Manaki ini adalah seorang stalker dan dia ngehasut si Venus untuk meninggalkan dia gitu kan. Terus dia memaksa Venus untuk tinggal sama dia. Dan dia juga bikin postingan menyebut kalau si Manaki itu seorang psikopat. Lalu sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba terposting suatu foto di sosial medianya si Venus. Yang di foto itu ada laki-laki bersama Venus. Dan mengatakan bahwa si Venus ini sedang selingkuh sama laki-laki lain gitu. Lalu gak lama akhirnya si Venus ini berhasil keluar dari toxic ibunya ini. Lalu gak lama si Margaret ini bikin postingan kalau Venus tuh udah kabur dan dia gak punya sama sekali petunjuk kemana dia pergi dan pokoknya dia udah pergi meninggalkan negaranya. Margaret mengatakan bahwa Venus ini udah diculik sama Manaki dan dipaksa untuk tinggal sama si Manaki dan dihasut jangan balik sama orang tuanya. Tapi semua ini gak bener guys. Lalu si Margaret ini mulai menyerang anaknya sendiri dan mengatakan bahwa dia bukan anak gue lagi. Kayak what the fuck. Kemarin tuh puja-puja, sekarang lo akuin tuh bukan anak lo, dasar tuh. Lalu disinilah Margaret mulailah membongkar aib-aib atau rahasia-rahasia anaknya sendiri. Mungkin kalian bertanya-tanya, gimana sih keadaan Venus setelah ini? Apakah dia aman? Apakah dia baik-baik saja? Ya, Venus aman dan dia sekarang tinggal di Jepang. Gak lama setelah itu, si Venus tuh bikin video klarifikasi tentang bagaimana cara dia kabur dari rumah itu. This video I'm gonna talk about how I run away from home and the reason why. Nah si Venus nih sempat flashback sama kejadian dia di masa lalu. Kalau ibunya tuh sering banget ngepaksain dia untuk melakukan sesuatu. Padahal si Venus tuh gak mau ngelakuin itu. But I couldn't just say no because if I say no or that is a bad idea, then she will get really depressed and say that it would be better to kill herself, and that is also a reason. Right, it's just... Nah ketika si Venus tuh gak menuruti permintaan ibunya tuh langsung depresi dan ngancem kalau dia bakal melukai dirinya sendiri. Dan ibunya tuh melakukan ini semua ini untuk memanfaatin kepopularitasan Venus sehingga bisa menghasilkan uang yang banyak. Lalu di sini Venus juga bercerita tentang insiden pisau di rumah dia. When she had a knife and said she is going to cut her wrist, she then took the knife and threw it towards me, but it missed and got stuck in the painting behind me. Dan inilah kenapa alasan dia kabur dari rumah. Ya iyalah, siapa sih yang betah di usia 19 tahun yang udah mulai tua lo masih disuruh-suruh, dipaksa-paksa untuk dandan kayak anak kecil, kayak boneka. Padahal itu lo nggak pengen ngelakuin itu gitu ya, makanya kabur aja gitu. Dan selama ini orang yang berhasil ngebantu si Venus, terus menenangi si Venus itu ya emang si Manaki ini. Jadi apa yang dikatakan ibunya fitnah-fitnah kemarin itu nggak bener sama sekali. Padahal si Manaki ini yang benar-benar kebantu Venus keluar dari toksik ibunya ini. Nah setelah kejadian ini akhirnya orang-orang tuh mulai sadar dan mulai mengerti tentang situasi ini dan ngedukung si Venus dan mulai kayak ngebully ibunya gitu. Biasalah netizen. Nah, sementara ibunya nih masih berkoar-koar bikin video playing victim seakan-akan dia nggak melakukan hal itu. Seakan-akan tuh dia ibu yang baik, merasa dia terzolimi gitu. Padahal mah enggak kali. So, jadi kesimpulannya setelah 3 tahun kejadian ini, si Venus tetap tinggal di Jepang dan dia udah mulai terlihat bahagia, happy dengan kehidupannya sekarang. Dan aku melihat si Venus ini udah mulai kayak orang-orang biasanya, kayak gadis-gadis kebanyakan di video-video YouTube. Dia mulai terlihat normal dan punya emosi, punya masalah, kayak orang normal, bukan nggak kayak boneka kayak dulu-dulu lagi gitu. Sementara kemana ibunya? Nah ibunya masih rada-rada udah mulai rada-rada stres dan ibunya juga
sering make baju-baju Venus dan berpenampilan seperti Venus yang dulu kayak boneka gitu. Dan jujur ini serem sih ketika lo memaksakan wajah lo yang tua ini didandan-dandani kayak boneka, kayak cute tuh nggak pantas gitu loh. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan aku atau cerita aku tentang kisah Venus Angelic The Living Doll. So, kalau kalian punya kritik, saran, masukan bisa banget komen di bawah. Atau kalian ada sesuatu, ada cerita yang aku lewatkan soal Venus, komen di bawah juga. Dan mohon maaf kalau misalkan aku ngomongnya rada salah-salah dan rada belibet. Dan gitu aja. Thank you so much for watching and I'll see you on the next video. Bye.